pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai acara Through the Bible, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada yang telah menyumbang Radio Berita Klasik dengan nomor rekening 419 301 8494. Pada bulan Februari ada masuk dari yang tidak menyebutkan namanya 100.000 dan juga satu lagi yang tidak menyebutkan namanya 500.000. Kemudian dari Bapak Wilson yang antar langsung ke alamat radio 5 juta dan Ibu Meni 2 juta. Kemudian bulan Maret ada masuk dari Bapak Fo Hien Chin ya, atau Strip Herman 150.000. Kemudian dari Ibu mungkin Wiriawati Halim 1 juta. Nah, kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang mempersembahkan dana untuk membantu penginjilan yang saya lakukan, yaitu di bulan Februari. Ini untuk yang account 419 131 4373 di bulan Februari yang tidak menyebutkan namanya 100.000 dan Bapak Insinyur Chris Handono 1 juta. Kemudian bulan Maret ada masuk dari Bapak Freddy Lunardi 500.000 ya. Jadi melalui kesempatan ini saya atas nama radio dan juga tim penginjilan yang di bawah saya mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan yang menerima persembahan ini karena ini untuk pelayanannya, Tuhanlah kiranya akan memberkati. Oke, pagi hari ini kita lanjutkan acara Through the Bible. Acara Through the Bible di mana kita tiba di 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk membalas kasih-Mu dengan memberitakan Injil-Mu. Tuhan, kami bersyukur juga kami mempunyai kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami tiba di 2 Korintus pasal 5. Berkatilah usaha kami di dalam mempelajari firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena pasal 5 ini juga tidak terlalu panjang, maka Linin akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 21. Hanya 21 ayat saja. Silakan. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita.
Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kepada semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, dan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Iya. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, di pasal 4, yaitu kemarin di bagian akhir dari pasal 4, Rasul Paulus berkata, ya memang pelayanannya berat, ya, tetapi kami tidak tawar hati. Ya, di ayat yang ke-16 dikatakan, kami tidak tawar hati. Ya, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya makin tua, tiap-tiap hari bangun dengan tubuh yang ya sedikit lebih lemah. Ya, itulah ya orang yang sudah lumayan berumur, ya, maka tiap-tiap hari kita bangun, tubuh kita merosot sedikit. Ya. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Namun ini rohani kita makin segar, ya, makin kuat, ya. Karena apa? Karena ada pertumbuhan di dalam Kristus, ya. Nah, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya penderitaan ringan, ya apapun juga yang kita alami, semuanya itu penderitaan ringan, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, jadi
penderitaan yang kita alami justru itu akan mendapat ganti kemuliaan nanti, ya. Jadi penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak akan kita alami dengan percuma kalau kita alaminya atas nama Kristus, ya. Tetapi kita alami semua itu nanti akan digantikan dengan kemuliaan, ya. Digantikan dengan yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang kelihatan ini sementara, ya, yang bersifat materi, yang duniawi ini semuanya sifatnya sementara. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau kita mengejar hal yang materi dan yang duniawi dan yang jasmani. Nah, itulah sebabnya gereja yang benar, gereja yang alkitabiah, ya, tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah, ya, mengarahkan jemaatnya, tidak pernah mendorong jemaatnya untuk mengejar yang sifatnya jasmani, materi, dan duniawi. Mengapa? Karena itu sementara, dan lagi pula, jikalau kita mengejar hal-hal itu, maka kita akan makin jauh dari Tuhan, ya. Hal yang bersifat jasmani, materi, dan duniawi itu bukan satu arah dengan Tuhan. Itu berlawanan arah. Karena berlawanan arah, ya, maka, ya, kalau kita mengejar, ya, hal itu, kita jauh dari Tuhan. Tetapi kita mengejar Tuhan, kita akan jauh dari hal-hal itu. Nah, di pasal 5 ayat 1, Rasul Paulus berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ya, jikalau tubuh kita ini rusak, jikalau kemah tempat diamnya roh kita, jiwa kita ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Apakah itu tubuh kita? Apakah itu rumah kita? Apakah itu villa kita? Apakah itu mungkin istana kita? Semuanya akan dibongkar. Semuanya akan dibongkar. Ya, dari istana, villa, rumah, kemah, sampai tubuh kita ini, semuanya akan dibongkar. Ya. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, ya. Seharusnya kita sangat rindu akan hal itu, ya. Sangat rindu. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pendengar sekalian, ya. Jikalau seseorang sudah dilahirkan kembali, jikalau di dalam hatinya tidak timbul satu perasaan yang makin rindu pergi ke sorga, maka ada satu tanda tanya besar yang patut ditanyakan, yaitu sungguhkah dia sudah dilahirkan kembali? Sungguhkah dia sudah diselamatkan? Sungguhkah dia sudah mendapatkan kepastian masuk surga? Ya, sungguhkah dia mengerti sungguh-sungguh bahwa surga itu mulia, indah, damai, dan ya tak terbandingkan dengan kondisi di dunia ini? Sungguhkah dia mengerti semua itu? Nah, mengapa dia tidak merindukannya? Nah, banyak pertanyaan bisa dikemukakan kepadanya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Allah telah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, katanya. Nah, di sini dikatakan, ya, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang dibuat oleh tangan manusia semuanya akan dibongkar, akan hancur, ya. Hancur, sekali gempa bumi saja cukup, ya. Rumah yang megah, yang tinggi. Kalau 7 skala Richter tidak roboh, bagaimana dengan 8? Kalau 8 skala Richter tidak roboh, bagaimana dengan 9? 10 skala Richter, tidak ada gedung yang bisa tahan, kan? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Selama kita dalam kemah ini, ya, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Nah, ya, Rasul Paulus menyimak
Ya, banyak kali orang Kristen, orang yang sudah lahir baru tidak fair, ya, tidak fair. Kita segan mau meninggalkan yang lama, tapi kita mau mengenakan yang baru. Mana bisa begitu, ya? Mana bisa? Kalau kita mau mengenakan yang baru, kita mau mengenakan yang surgawi, kita harus tinggalkan, kita harus tanggalkan yang sekarang ini, ya. Yang sekarang ini. Nah, katanya memang sekarang di dalam kemah ini kita mengeluh, ya, kita mengeluh capek, ya, kita mengeluh ngantuk, kurang tidur, kita kadang sakit, ada cacat, ya, dan lain sebagainya, ya, atau kita tidak bisa lihat, ada yang tidak bisa ini, ya, berjalan ke sana kemari, ya. Ya, kita mengeluh. Tuhan tahu. Tuhan mau supaya kita percaya kepadanya, karena ya kita mau diberikan ya tempat kediaman surgawi, tempat kediaman kita yang sekarang ini akan dilenyapkan, ya, akan digantikan, ya. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Tuhan mau ganti, ya, bukan copot pakaian kita saja, bukan copot tubuh kita, tetapi Tuhan akan ganti, ya, gantikan dengan tubuh yang indah, tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia, tubuh yang sungguh-sungguh, ya, tak terkatakan, ya. Oh, sungguh pada waktu itu, ya, kemuliaan akan menyertainya, dan tentu kita akan sangat-sangat bahagia sekali waktu itu. Nah, sebab katanya selama masih diam di dalam kemah ini, ya, kita mengeluh, ya, oleh beratnya tekanan. Betul, ya. Beratnya tekanan apa? Beratnya tekanan lingkungan, ya, alergi lah, apalah, ya. Wah, saya alergi ini udara Jakarta, ya. Ketika saya di luar negeri, ya, saya tidak sinus, ya, saya tidak batuk, ya. Setelah pulang ke Jakarta ini, wah, udaranya, ya, tidak sebersih yang di luar di sana mungkin, ya. Oleh sebab itu, ya, nah, terjadi alergi gitu. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, ya. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama. Coba bayangkan. Betapa tidak fair, kan? Kita mau mengenakan pakaian baru tanpa mau tinggalkan yang lama. Ini yang menyebabkan, ya, kita, ya, merasa tertekan dan lain sebagainya. Coba kalau anak pendengar si kecil main-main sampai pakaiannya kotor gitu, jelek, terus ya dia mau pakai pakaian yang baru dengan tidak mau copot pakaiannya yang kotor itu, pasti kita bilang, tidak boleh begitu, ya, itu lepaskan dulu pakaian yang kotor itu, kemudian mandi, nah baru pakai pakaian yang baru gitu, ya. Nah, tetapi ya kita tidak mau menanggalkan pakaian yang lama ini dan kepingin kenakan yang baru. Nah, ini ada pertentangan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus rela menanggalkan pakaian yang lama ini, yang jelek ini. Ya, artinya sebenarnya apa? Orang Kristen yang sungguh lahir baru bukanlah orang Kristen yang takut mati, ya. Kita bukan orang yang takut mati. Kita orang yang berani mati, tetapi bukan bunuh diri, ya. Dan juga bukan berani sambil bunuh diri. Nah, ya. Kita orang yang tidak takut mati. Mengapa? Karena kita memang mau menanggalkan pakaian ini, mau menanggalkan tubuh ini. Itulah sebabnya kita tidak takut mati. Karena apa? Karena kita tahu kalau kita mati, tubuh kita ini mati, kita akan diberikan yang baru lagi. Indahnya di situ bukan main, ya. Nah, tetapi Allah katanya, ya, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang katanya mengaruniakan roh, ya, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, sesuai dengan di Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, pada saat kita percaya, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, memeteraikan kita menjadi milik Allah, dan Roh Kudus yang diam di dalam hati kita itu adalah jaminan, itu adalah persekot, itu adalah tanda jadi, itu adalah suatu, ya,
suatu usaha dari Allah untuk meyakinkan kita bahwa kita milik Allah. Ya, jadi itu untuk meyakinkan kita bahwa kita milik Allah, dan ya itu merupakan suatu untuk ini ya, mengaruniakan kepada kita roh ya, kepada kita sebagai jaminan ya, segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita akan diberikan bagi kita. Itu Roh Kudus adalah jaminan bagi kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sudahkah engkau menerima Roh Kudus? Ya, pertanyaan ini harus dijawab atau sama dengan dipertanyakan begini: sudahkah engkau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, kalau sudah, berarti Roh Kudus sudah tinggal di dalam hatimu. Loh, kok saya tidak berasa apa-apa? Oh, tidak dikatakan akan rasa apa-apa, tidak dikatakan demikian. Tetapi kita harus percaya akan pernyataan Alkitab bahwa pada saat saya bertobat dan percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus tinggal di dalam hati saya. Nah, pertanyaan hanyalah apakah engkau sudah bertobat dan percaya atau belum? Cuman itu saja ya. Jadi kalau sudah, maka Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Dan kalau Roh yang Kudus tinggal di dalam hati kamu, kamu pasti ya akan menghindari dosa. Kalau Roh yang Kudus tinggal di dalam hati kamu, ya, kamu pasti akan berusaha untuk hidup kudus, karena Roh yang Kudus tinggal di dalam hati kamu. Kecuali roh yang najis tinggal di dalam hati kamu, nah pikiran kamu hanya mau berdosa terus gitu, karena roh yang najis tinggal di dalam hati kamu. Tetapi kalau Roh yang Kudus tinggal di dalam hati kamu, maka engkau akan rindu akan hal-hal yang kudus. Engkau rindu untuk hidup kudus. Engkau akan merasa sedih kalau jatuh ke dalam dosa. Masih bisa jatuh dalam dosa? Oh ya, masih. Tetapi Anda akan sedih kalau jatuh ke dalam dosa. Nah, ayat yang ke-6 dikatakan, maka ya, oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ya, harus tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Oh betul ya, selama masih diami tubuh ini, kita masih jauh dari Tuhan. Artinya apa? Artinya selama kita diam di tubuh ini, kita belum mati dan akan digantikan dengan tubuh yang baru. Selama kita masih tinggal di dalam tubuh ini, ya kita masih belum bisa pergi kepada Tuhan. Kita masih belum bisa. Mengapa? Ya karena tubuh ini tubuh yang fana. Karena ini tubuh material. Ini tubuh jasmani. Tubuh ini tidak mungkin bisa masuk surga. Tubuh ini harus mati dulu ya. Tubuh ini harus mati. Dan tubuh ini mati, dan kemudian kita baru akan diberikan tubuh kebangkitan yang baru. Nah, ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, relakah engkau tubuh ini makin merosot? Ya. Relakah engkau bahkan tubuh ini satu hari mati? Kita harus rela kalau kita mengharapkan tubuh baru yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Jadi meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan ya. Betul, kita masih jauh dari Tuhan kalau kita masih diam di tubuh ini, karena kita tidak bisa pergi ke tempat Tuhan kalau kita masih diam di tubuh ini ya. Sebab katanya hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat ya. Kita hidup di dalam iman sekarang ini, kita hidup dalam percaya, bukan hidup karena melihat ya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pengajar yang benar, yang sungguh benar Alkitabiah, itu mengajarkan kepada jemaat untuk beriman, untuk percaya, bukan mengajar kepada jemaat untuk supaya melihat penglihatan ini, itu, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Tuhan mau kita hidup dari percaya. Percaya bukan karena melihat. Kalau melihat nggak percaya lagi. Kalau sudah melihat tidak usah percaya lagi. Percaya ya, beriman karena kita belum melihat gitu. Tetapi hati kami ya, hati kami tabah kan ya. Hati kami tabah. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan ya. Jadi Rasul Paulus bilang dia lebih suka beralih dari tubuh ini dan menetap kepada Tuhan. Dan setiap orang Kristen yang lahir baru dan imannya makin bertumbuh, dan dia semakin dapat melihat ya
kemuliaan ilahi, dan dia semakin dapat melihat kefanaan dunia ini, semakin dia dapat menyadari bahwa dunia ini jahat, bahwa dunia ini penuh dengan tipu muslihat, maka hatinya akan semakin rindu kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus, dia rindu pergi kepada Tuhan. Di ayat yang ke-8 tadi, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Itulah kerinduan Rasul Paulus. Dan di ayat yang ke-9 dia berkata, sebab itu juga kami berusaha, ya, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, ya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi karena rindu, ya, rindu akan Tuhan, rindu pergi kepada Tuhan, maka sementara masih hidup di sini, kita ingin melaksanakan kehendaknya. Kita ingin menyenangkan hatinya. Karena kita satu hari mau pergi ke tempatnya. Kita satu hari akan tinggal bersama-sama dengan dia. Bagaimanakah mungkin saya tidak menyenangkan hatinya? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, siapapun yang rindu pergi kepada Tuhan, harus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan sementara hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, Marilah kita pertama-tama diselamatkan. Kemudian selanjutnya kita belajar firman-Nya supaya kita makin hari makin mengerti akan kebenaran. Dan kita berusaha juga untuk memberitakan firman-Nya. Ya, mungkin awal-awal kita mengajak orang untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengajak orang mendengarkan firman Tuhan itu adalah suatu pekerjaan, suatu usaha yang sangat indah, di mana orang dapat kita bawa kepada Tuhan melalui mengajaknya mendengar firman Tuhan. Siapa tahu yang melalui 1-2 kali dia mendengarkan firman Tuhan itu, dia bisa diselamatkan. Atau yang sudah diselamatkan, imannya makin bertumbuh, ya, sehingga dia makin hari makin mengenal Tuhan dengan baik. Dan kata Rasul Paulus, dia ingin supaya bisa berkenan kepada Tuhan, ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, betul, ya. Kita bukan menghadap tahta pengadilan Allah, tetapi menghadap tahta pengadilan Kristus. Karena orang-orang yang percaya kepada Kristus yang sudah pasti masuk surga, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Di sini di bahasa aslinya disebut bema Kristus, ya, bema, tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang Kristen tidak mengerti, tidak tahu bahwa nanti kita masuk surga, kita akan menerima kemuliaan yang berbeda-beda. Ya, orang yang mungkin umur 17 tahun, dia start melayani Tuhan, mengasihi Tuhan sedemikian rupa, diselamatkan, sementara temannya satu juga diselamatkan, tetapi hidup, ya, mengejar hal-hal dunia ini, dan dia hanya mengejar hal-hal materi saja, hidup untuk itu. Nah, tentu, ya, akhirnya nanti di sorga akan berbeda. Ada kemuliaan yang diberikan kepada kita yang berbeda. Nah, katanya, ya, kita nanti, ya, setiap orang, ya, kita harus menghadap tata pengadilan Kristus, ya, supaya setiap orang mendapat apa yang patut diterimanya, ya, apa yang patut kita terima, kita mendapat itu, yaitu apa? Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita masuk surga bukan karena perbuatan. Kita masuk surga karena kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika kita masuk surga, maka semua yang kita perbuat akan dihitung oleh Tuhan sebagai hadiah bagi kita. Dan segala kita perbuat yang negatif akan dihitung oleh Tuhan juga sebagai sebuah teguran, ya, teguran untuk kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, manakah yang lebih banyak yang kau lakukan, yang menyenangkan hati Tuhan atau yang menyedihkan hati Tuhan? Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, manakah yang Anda lebih banyak lakukan? Yang menyenangkan hati Tuhan kah? Atau yang perlu ditegur oleh Tuhan? Nah,
Oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 5 di ayat yang ke 16, 17, 18, dan di situ dia berkata, pergunakanlah waktumu. Di dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya berkata, ya, tebuslah waktumu. Rasul Paulus dia bilang, dia pernah melakukan hal yang memalukan. Dia pernah menganiaya jemaat. Nah, oleh sebab itu dia berusaha untuk serajin mungkin. Supaya apa? Supaya nanti ketika berdiri di hadapan pengadilan Kristus, ya, di pengadilan Kristus, maka ya, dia akan kedapatan bahwa setelah apa yang dia lakukan untuk Tuhan dikurangi dengan apa yang dia negatif yang dia lakukan untuk Tuhan, jadi hal positif yang dia lakukan untuk Tuhan dikurangi dengan hal negatif yang dia lakukan untuk Tuhan, masih ada surplus. Nah, di sini dikatakan, ya, setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, orang-orang yang masuk neraka juga akan dihukum berbeda. Di neraka orang akan dihukum berbeda, ya. Nah, orang-orang model Hitler gitu, ya, orang-orang model Nero, itu pasti dihukum jauh lebih berat daripada mungkin seorang ibu rumah tangga yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, akan dihukum lebih berat. Jadi di neraka ada yang dihukum lebih berat, ya, ada yang dihukum lebih ringan, ya. Itu juga bisa dibaca di dalam Markus pasal 12 ayat 40, ada dikatakan begitu juga, hukuman yang lebih berat. Dan yang masuk surga akan mendapat kemuliaan yang berbeda-beda, ya, akan mendapat kemuliaan yang sangat mulia. Dan untuk itulah, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bukan sekedar diselamatkan saja, marilah kita bukan sekedar percaya kepada Tuhan Yesus saja, marilah kita berjuang, ya, marilah kita berjuang untuk kemuliaan yang akan diberikan kepada kita nanti sesuai dengan segala yang kita lakukan, katanya. Oleh sebab itu, ya, kita patut melakukan itu, ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, daripada Anda menyia-nyiakan hidup Anda, daripada Anda mengejar hal-hal yang jasmani, materi, dan duniawi, mari persembahkanlah diri Anda untuk menjadi pelayan Tuhan, ya. STT Grafe terbuka, Anda bisa mendaftar, ya. Bahkan, ya, kita ada banyak mahasiswa yang, ya, tidak bisa tinggalkan pelayanan, tidak bisa tinggalkan keluarga. Mereka datang belajar secara part time, ya. Mereka ikut pelajaran malam, karena di Grafe International Theological Seminary ini kita ada pelajaran malam hari juga, ada pelajaran siang hari. Jadi pelajaran malam hari sebenarnya kita peruntukkan bagi mereka yang bekerja dan mereka ingin menambah pengetahuan, maka mereka datang pada malam hari. Oleh sebab itu, marilah jikalau Anda ingin berbuat sesuatu, ingin melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, ya, kita kedapatan bahwa kita melakukan lebih banyak hal yang menyenangkan hati Tuhan daripada yang menyebalkan hati Tuhan. Nah, mulai dari ayat 11 di sini Rasul Paulus berkata, kami tahu apa artinya akan Tuhan. Ya, hidup takut akan Tuhan. Kami tahu apa arti itu. Ya, yaitu tidak melakukan hal-hal yang menyedihkan hatinya, tidak melakukan hal-hal yang dia tidak senang. Itu namanya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, katanya. Dengan demikian berusaha untuk meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan hidup, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tulus, hati kita nyata di hadapan Allah, dan hati kita juga nyata di hadapan saudara-saudara kita seiman. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada tipu muslihat, tidak ada hal-hal yang niat-niat buruk yang tersembunyi, tidak ada. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam berjemaat, di dalam persaudaraan di dalam Tuhan, hati kita harus sama-sama terang benderang. Ya, tidak ada hal yang negatif, ya. Ada kesalahan yang terjadi, ada. Tetapi itu bukan karena direncanakan di dalam hati. Niat hatinya baik, tetapi ternyata salah. Bisa jadi, ya. Oleh sebab itu di dalam kita bersaudara di dalam Kristus, ya, kita harus selalu menilai orang itu hatinya, bukan menilai bahkan hasil perbuatannya. Bisa nggak
nggak kita mau menolong orang, ternyata itu malah menyakitinya? Bisa nggak? Oh ya bisa, ya bisa, ya loh. Misalnya begini ya, misalnya ada mungkin seseorang mau jatuh ke dalam lubang, kita maksud hati mau tolong dia, kita mau tarik dia gitu ya loh, kita mau tarik dia, wah malah misalnya tangannya copot gitu misalnya. Nah itu kan bukan copot karena kita mau copot tangannya, tapi hati kita itu karena kita mau selamatkan dia dari lubang itu, tapi tangannya copot. Jadi hati ini, maksud hati yang paling penting. Jadi lain kalau memang kita yang mau dorongnya ke lubang, itu memang berbeda gitu. Jadi hati kita ya, bisa nggak kita mau menolong orang kemudian terjadi kecelakaan? Oh bisa ya, bisa gitu. Nah tetapi yang paling penting sekarang yang perlu dinilai itu adalah hati orang itu, apakah dia tulus, apakah dia polos. Oh kalau dia polos, ya kita tidak boleh marah karena dia polos sebenarnya. Ya dengan ini ya kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Ya karena kami sudah polos di hadapanmu, karena engkau tahu isi hati kami tidak perlu lagi memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu ya. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk ya memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan hal-hal batinnya. Rasul Paulus maksudnya itu begini ya. Ya, kami tidak perlu memuji-muji diri kami, cukup kami bertindak polos di hadapan kamu. Dan kamulah yang harus bermegah atas kami. Kamulah yang harus memuji kami di hadapan orang-orang lain yang sering mengkritik kami gitu ya. Nah, itu maksud Rasul Paulus ya. Jadi kamulah yang harus bermegah lagi atas kami ya. Kamu yang harus berkata, oh ya, dia hebat Rasul Paulus, dia orangnya tulus ya toh. Nah, kalau memang ada kesalahan itu bukan disengaja oleh dia, ya enggak? Tapi maksud hatinya kan mau menolong gitu loh. Nah itu jadi memuji, memberi kesempatan kepada kamu untuk bermegahkan kepada atas kami katanya ya. Karena apa? Ya karena kami sudah polos, sudah terang di hadapan kamu. Kami sudah ini di hadapan Allah dan di hadapan kamu, kami ini transparan gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat 13 kata, sebab jika kami tidak menguasai diri ya, dan jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Kalau kami tidak menguasai diri, berarti dikuasai oleh Allah. Kami dikuasai oleh Roh Kudus untuk pelayanan Allah ya. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Jikalau kami menguasai diri adalah untuk kepentingan kamu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, maksud Rasul Paulus adalah jikalau kami tidak menguasai diri tapi dikuasai Allah, bisa jadi ada di antara kalian yang nakal, yang apa? Oh, ada yang bisa seperti Ananias dan Safira. Tetapi jikalau kami menguasai diri ya, kami menguasai diri itu, hal itu adalah untuk kepentingan kamu ya, supaya kamu bisa bertobat dan supaya kamu bisa ini menjadi baik kembali ya, bersekutu dengan baik kembali. Nah, di ayat yang ke-14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami ya. Kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Nah, siapakah yang menguasai kita? Betulkah kasih Kristus yang menguasai kita? Oh, itu sepatutnya demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami ya. Kasih Kristus. Apakah yang menguasai diri Anda? Emosi ya. Emosi menguasai Anda? Oh ya, jangan. Lebih baik kasih Kristus yang menguasai Anda. Kasih Kristuslah yang menguasai kami ya. Karena kami telah mengerti ya. Siapakah yang akan dikuasai oleh kasih Kristus? Adalah mereka yang mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semuanya sudah mati. Jadi kalau barang siapa yang mengerti Yesus Kristus sudah mati baginya, seharusnya dia mengerti dirinya sebenarnya sudah mati. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Nah, kembali Yesus Kristus telah mati untuk semua orang. Di manakah Calvinis ya yang berkata bahwa Yesus Kristus hanya mati bagi orang yang dipilih saja? Ya, Yesus Kristus telah mati bagi semua orang katanya.
maka mereka semuanya sudah mati. Ya. Jadi, dan Kristus telah mati bagi semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi Yesus Kristus telah mati bagi semua orang, dan kita beritakan ini supaya bisa diaminkan, sehingga mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus mati bagi semua orang. Yesus Kristus mati bagi Adam dan Hawa sampai manusia yang terakhir. Yesus Kristus telah mati bagi menanggung dosa semua orang di atas kayu salib. Dan kemudian pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Dia dibangkitkan. Ya. Nah, Dia dibangkitkan, ya, dibangkitkan katanya untuk mereka juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, begini, Yesus Kristus telah mati bagi semua orang, dan barang siapa yang mendengar berita ini bahwa Yesus Kristus mati baginya, kemudian dia mengaku dirinya orang berdosa, dan kemudian dia menyambut Yesus, dia mengaminkan Yesus mati bagi dirinya, dan dia hidup bagi Yesus Kristus. Nah, orang yang demikian inilah orang yang memperoleh apa yang dibuat oleh Yesus bagi semua orang itu. Yesus Kristus mati bagi semua orang, tetapi ya, orang yang sungguh memperoleh khasiat kematian dan kebangkitan Kristus adalah mereka yang bertobat dan percaya kepadanya. Bertobat dan percaya kepadanya. Nah, di sini katanya, sebab itu, ayat 16, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya, jangan menilai orang secara jasmania lagi. Maksud Rasul Paulus, ya, janganlah orang secara jasmania, tetapi menurut ukuran Kristus, ya. Tetapi kita tidak menilai orang menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Rasul Paulus pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Dan kita semua juga sebelum kita diselamatkan, kita pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Tetapi indahnya adalah supaya sekarang jangan lagi. Ya, sekarang tidak lagi katanya. Tetapi tidak lagi menilainya demikian, ya. Jadi tidak menilai Kristus menurut ukuran manusia, tetapi menilainya menurut ukuran rohani, ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, menurut catatan Yesaya 53, wajah Yesus itu tidak seperti yang di kalender, ya. Itu yang di kalender itu bukan wajah Kristus, karena sesuai dengan Kitab Yesaya pasal 53 ayat 2, itu dia tidak tampan katanya, semaraknya pun tidak ada sehingga orang menginginkannya. Jadi dia tidak tampan, dia mengenakan wajah yang tidak tampan sama sekali, ya. Yang jelek, tidak tampan itu berarti jelek, saudara. Nah, berarti Yesus Kristus dalam tubuhnya sebagai manusia itu sebenarnya tidak ada nilai. Oleh sebab itulah banyak orang menolaknya kalau orang itu menilainya secara jasmania. Rasul Paulus pernah menilainya secara jasmania, tetapi sekarang kami tidak lagi menilainya demikian katanya. Nah, ayat 17, ayat yang indah yang banyak orang Kristen menghafalnya. Jadi katanya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Barang siapa yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita adalah ciptaan baru, ya. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, ciptaan baru, bagaimana kita menjadi ciptaan baru? Alkitab memberitahukan kepada kita, pada waktu kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, ya. Bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan memperbarui hati kita, ya. Jadi roh kita diperbaharui oleh roh
roh Yesus Kristus yang baru itu ya. Jadi kita punya roh berubah ya, berubah jadi baru ya. Substansi roh kita berubah menjadi roh yang baru. Hati kita berubah menjadi hati yang baru. Nah, kita belum punya adalah karakter yang baru. Karakter yang baru itu perlu kita usahakan, perlu kita kerjakan, perlu kita bangun karakter yang baru ya. Jadi orang yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus mendapat posisi yang kudus, posisi yang baru ya, posisi yang kudus, posisi anak-anak Allah dan posisi orang kudus ya. Jadi orang kudus itu bukan orang yang sudah mati kemudian diberi pangkat oleh gereja sebagai orang kudus, bukan. Ya, orang kudus itu adalah setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia menjadi orang kudus. Anda adalah orang kudus, saya orang kudus ya. Orang kudus kenapa? Karena roh yang kudus masuk ke dalam hati kita, kita diberikan posisi yang kudus, yaitu posisi anak-anak Allah. Jadi posisi yang kudus dan hati yang kudus kita dapatkan pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita pasti masuk surga, karena kita sudah dapatkan hati yang kudus dan kita sudah dapat roh yang kudus yang sebagai jaminan masuk surga itu. Dan yang kita belum punya adalah karakter yang kudus. Oleh sebab itu kita harus membangun karakter yang kudus ya. Membangun karakter yang kudus dengan cara apa? Dengan cara taat ya, melalui taat dan belajar taat dan taat terus gitu. Oke, di ayat yang 18 ya. Di sini dikatakan dan semuanya ini dari Allah ya. Jadi kita mendapatkan ini ciptaan baru, kita menjadi ciptaan baru. Maka kita ini semuanya tahu semuanya itu datang dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Nah, jadi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu menjadi musuh Allah. Menjadi musuh Allah. Karena apa? Karena Allah memusuhi dosa. Jadi manusia berdosa adalah musuh Allah. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, ini pengorbanan Tuhan Yesus ya, penebusan Tuhan Yesus bukan menebus, bukan Tuhan Yesus membayar harga kepada iblis. Oh tidak, ya iblis tidak ada urusan di sini. Iblis bukanlah yang menerima persembahan darah Yesus Kristus, tetapi Allah Bapa ya, Allah Bapa yang menerima persembahan darah Yesus Kristus. Jadi begini, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ya berdosa kepada Allah Bapa. Manusia menjadi musuh Allah gitu. Dan kemudian manusia berdosa, manusia harus dihukum. Dan Yesus Kristus pribadi Allah yang kedua datang menjelma menjadi manusia dan rela menyerahkan dirinya untuk dihukumkan menggantikan kita. Oleh sebab itu kata mempersembahkan darahnya di hadapan Allah Bapa itu adalah menunjukkan bahwa saya sudah dihukumkan menggantikan mereka. Dan dengan demikian kita tidak akan dihukum lagi. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu siapapun dia yang percaya Allah yang satu itu satu saja gitu, bukan terdiri dari tiga pribadi, itu bukan kekristenan. Itu bukan kekristenan dan itu akan kacau ini konsep penebusannya dan konsep mengenai bagaimana mendamaikan dengan Allah itu segala macam itu akan kacau ya. Dan katanya yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia dan supaya kita tidak dihukum lagi. Jadi mendamaikan kita katanya dengan Allah, mendamaikan kita dengan Allah. Nah, dengan demikian maka barang siapa yang bertobat dan percaya itu didamaikan dan dia mempercayakan ya berita pendamaian itu, pelayanan pendamaian itu kepada Rasul Paulus dan hari ini kepada kita untuk generasi kita. Kepada Rasul Paulus untuk generasi yang hidup zaman Rasul Paulus. Tetapi untuk kita juga dipercayakan juga menjadi pelayan pendamaian. Maukah Anda menjadi orang yang mendamaikan seseorang yang berdosa dengan Allah?
melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sebab katanya Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Karena Yesus Kristus telah dihukumkan untuk pelanggaran mereka. Jadi mereka punya pelanggaran tidak dihitung lagi. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, berita pendamaian itu dipercayakan kepada Rasul Paulus dan kemudian dituliskan di dalam Alkitab kita, dan hari ini Alkitab dipercayakan kepada kita, berita pendamaian itu dipercayakan kepada kita. Marilah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bekerja, kita bergiat ya, kita beritakan berita pendamaian itu ya, supaya orang-orang berdosa bisa didamaikan dengan Allah, yaitu melalui menyelesaikan dosa mereka dengan percaya kepada Yesus Kristus. Karena percaya kepada Yesus Kristus sama dengan berkata bahwa ya, saya serahkan dosa saya, dihukumkan di dalam Yesus Kristus. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya, Rasul Paulus bilang dia adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Betul ya, rasul-rasul itu adalah utusan-utusan Allah, utusan Yesus Kristus yang keluar, yang menyerukan berseru kepada dunia ini, supaya dunia ini setiap manusia mau menyerahkan dirinya untuk didamaikan dengan Allah. Nah, dosanya harus selesai. Dan dosa diselesaikan dengan cara apa? Dosa diselesaikan dengan cara penghukuman. Dan Yesus Kristus datang dihukumkan untuk menggantikan manusia. Barang siapa yang mau dihitung dosanya selesai dijatuhi hukuman, maka dia harus percaya kepada Yesus Kristus. Dan dengan percaya kepada Yesus Kristus, berarti dosanya sudah selesai dijatuhi hukuman, dan berarti dia didamaikan dengan Allah. Nah, indah sekali ya. Katanya di sini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat oleh Allah menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia tidak berdosa, tetapi dia telah dibuat menjadi dosa. Ya, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi dia tidak berdosa, tetapi dia memikul dosa kita. Dan dosa kita harus diselesaikan. Tidak ada dosa yang tidak tidak diselesaikan, yang bisa masuk surga, tidak mungkin. Ya, dosa harus diselesaikan. Dan bagaimana cara dosa diselesaikan? Disinilah perbedaan kekristenan dengan semua agama di muka bumi ini. Karena semua agama di muka bumi ini mengajarkan dosa diselesaikan dengan usaha manusia, dengan amal ibadah, dengan berpuasa, dengan bertapa, dengan segala yang intinya adalah usaha manusia. Ya, usaha manusia. Oleh sebab itu, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun menurut Alkitab. Dosa diselesaikan melalui penghukuman. Dan itulah sebabnya Yesus datang dihukumkan di atas kayu salib menggantikan kita. Dengan cara demikianlah dosa diselesaikan. Dan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus Kristus menjadi orang berdosa karena kita, karena semua dosa kita ditaruh ke atas dirinya, dan kemudian dia dihukumkan. Dan katanya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Allah melihat barang siapa yang di dalam Yesus Kristus itu sudah dihukumkan dosanya dan tidak perlu dihukum lagi gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai di sinilah pembahasan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu sungguh Tuhan meneguhkan hati kami, meneguhkan iman kami. Karena kami tahu persis sekarang ini Tuhan, bahwa kami adalah ciptaan baru. Bahwa di dalam Yesus Kristus kami ada kemenangan. Bahwa Yesus Kristus telah membenarkan kami di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, dan biarlah kami akan giat menjadi pembawa berita damai, mendamaikan orang-orang berdosa dengan Engkau ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.